Hai kalian, para Taurus, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini mau mengikuti channel ini, mau nonton videonya, dan segala supportnya serta komen-komennya. Mohon maaf kalau terlalu lama jadi tertunda gitu untuk bacaannya, yang harusnya Taurus itu kan hari Senin ya. Aduh, tertundanya lumayan lama. Nggak apa-apa ya, soalnya kemarin itu saya sakit. Jadi ya begitu, saya tidak bisa bikin video karena saya sakit, oke. Tapi sekarang sudah lumayan, jadi bisa saya bacakan untuk kalian. Dan ini tentang karir, bisnis, dan keuangan kalian ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya buka. Ayai, apa yang oke, sebentar ya, Taurus. Oke. Oke. Bottom of the decknya apa? Queen of Wand yang terbalik. Oke, saya taruh sini aja. Baik, apa yang menjadi bacaan atau pesan untuk Taurus di kesempatan kali ini tentang karir, keuangan, dan bisnis? Kartu pertama kalian, ini saya baca secara terbolak-balik ya. Ada Queen of Pentacles yang terbalik. Sebenarnya kalian ingin membantu mungkin seseorang ya, ingin membantu seseorang atau diri sendiri nih. Oke. Yang jelas ini bentuknya sebuah bantuan yang kalian harapkan bisa dilakukan atau orang lain bisa dilakukan oleh si Taurus ya, mengenai karir, keuangan, dan bisnis. Akan tetapi tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal. Jadi memang ada sedikit kekecewaan mungkin ya di situ ya, karena ini tidak terjadi. Dan sedikit banyak keuangannya memang sedang nggak gonjang-ganjing banget sih ya, tidak terbolak-balik banget, tapi ada sedikit kendala lah ya di bidang karirnya, di bidang bisnisnya ya, tentu saja ujung-ujungnya keuangannya gitu. Kalau di pekerjaan, kendalanya itu ada pada diri kalian sendiri sih sebenarnya. Jadi bukan karena ada halangan dari orang lain, tapi dari diri kalian sendiri. Bisnis juga gitu. Jadi ada yang, sebentar saya cek yang lain. Oke. Ada yang menanti ya, menanti, kayak ada yang dinanti oleh kalian. Misalnya kalau pekerjaan, mungkin yang dinanti kalian adalah promosi jabatan, penghargaan atas apa yang sudah kalian lakukan, dan itu tentu saja kan ujung-ujungnya duit ya, berimbasnya ke keuangan kalian. But itu nggak terjadi gitu, dan kalian mengharapkan adanya bantuan dalam hal tersebut, tapi nggak terjadi. Begitu juga dengan bisnis. Ya, harapan kalian menemukan proyek baru, menemukan hal baru dalam bisnis kalian, dan enggak kejadian. Dan kalian mengharapkan adanya bantuan mungkin dari partner bisnis kalian atau apapun itu, tapi itu juga enggak kejadian. Dan hal itu membuat kalian agak sedikit, ya kok gini sih, kok nggak kejadian sih. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang ada di benak kalian. Oke. Dan kartu yang menyertainya coba saya lihat, sebenarnya kendalanya apa sih? Walaupun saya udah bilang kendalanya sebenarnya dari diri kalian sendiri. Bukan kalian tidak berusaha ya Taurus. Bukan kalian tidak berusaha. Kalian sudah berusaha tapi mungkin tidak maksimal atau kurang maksimal begitu. Dan kartu yang menyertainya, oke, ada Three of Cups yang terbalik. Beberapa support system kalian atau orang-orang sekitar kalian yang selama ini Taurus harapkan membantu karir kalian, membantu bisnis kalian, ya support lah ya gitu, itu tidak ada. Ini terbalik ya, Three of Cups-nya.
Jadi memang kalian merasa kok saya ditinggalkan, kok saya harus berusaha sendiri, kok ini tidak kejadian gitu. Karena yang sekitar-sekitar kalian yang harusnya menjadi support system kalian itu tidak terlaksana gitu, tidak ada. Atau orang-orang tersebut mungkin memang berada di permasalahan masing-masing ya Taurus. Jadi kita juga nggak bisa sih mengharapkan sepenuhnya support dari orang. Makanya saya bilang itu dari bagian si Taurus sendiri gitu. Karena di sini sih diharapkan Taurus mengerjakannya sendiri tanpa berharap dari orang lain begitu. Tapi ya memang karena mungkin Taurusnya ngerasa ya selama ini kan mengerjakan ini bersama-sama, satu tim, saling support dan lain sebagainya. Kok yang lain sekarang agak melempem gitu. Tapi Taurus kalian harus tahu mungkin aja yang lain juga berpikiran sama tentang kalian. Taurusnya lagi melempem nih gitu. Jadi vice versa ya. Jadi bisa saja terjadi seperti itu, oke? Kemudian ada Four of Wand dalam posisi yang bagus, yang tidak terbalik. Ini berarti sebenarnya di depan sana menunggu sesuatu hal yang baru, sesuatu hal di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian, dan kalian nggak akan lihat sekarang, tapi memang ada di depan. Jadi ya pesannya jangan putus asa gitu, karena belum terjadi tapi akan terjadi. Ini adalah sebuah harapan untuk kalian bahwa nanti di depan apa yang kalian inginkan sebagai sebuah jalan baru atau sebuah misalnya kesempatan baru, bisnis baru, promosi dan lain sebagainya, itu sebenarnya udah di depan mata. Cuma memang belum kejadian. Kalau sekarang ternyata belum kejadian dan kalian bilang, ya karena sekitar saya tidak support saya, well, keadaannya memang seperti itu. Tapi gimana? Kalian mau menyalahkan keadaan terus? Kalian mau menyalahkan sekitar terus? Kan nggak bisa. Tetap saja ya, kalian tetap harus mengusahakan apa saja yang bisa kalian usahakan. Dan kalian harus tetap berprinsip di depan sana ada sesuatu yang baik untuk saya di bidang karir, keuangan, dan bisnis saya. Gitu, Taurus ya. Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Saya taruh di situ aja kali ya, susah. Oke. Yang menyertainya adalah the star. See? Look, in the future. Jadi ini memang future-nya kalian. Ini memang masa depannya kalian. Kalau sekarang belum kelihatan, jangan khawatir, itu ada di masa depan kalian. Kan saya bilang tadi, belum kelihatan. Iya, soalnya masa depan kita mau ngelihat kayak gimana, ya kan? Kita cuma bisa menjalani hari ini. So, jalani sebaik-baiknya. Karena masa depan nggak kelihatan, yang masa lalu udah lewat, nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Mau gimana lagi? Oke, so ya seperti itu. Dan ini Nine of Cups-nya posisinya si Taurus lagi kayak gini nih, lagi ngerasa tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginannya, tidak ngerasa penuh dengan yang seharusnya penuh gitu, kayak pemenuhan kebutuhan, pemenuhan keinginan. Ini hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis ya. Jadi kayak kenapa sih yang harusnya saya dapat tidak dapat, apa yang seharusnya dihadapi sebagai sebuah kayak gratitude ya, atau pencapaian gitu, itu tidak terjadi. Dan rasanya memang kayak terjungkir balik ya, kayak kan saya bilang kayak. Jadi itu cuma perasaan ente aja. Maaf, perasaan kalian saja para Sagittarius. Kok Sagittarius? Why? It's not Sagittarius, right? Taurus. Kenapa tiba-tiba Sagittarius muncul di sini? Ada Taurus yang berhubungan dengan Sagittarius sebagai mungkin partner bisnis atau teman kerja? Oke, never mind. Kartu yang menyertainya sih yang udah saya sebutin tadi. Eight of Pentacles means kalian harus mengusahakannya sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Look, ini tadi sebelum kartunya muncul saya udah ngomong duluan ya. Ya, tetap kalian harus melakukan apa yang bisa kalian lakukan semaksimal mungkin saat ini.
nggak usah ngelihat aduh masa depan masih abu-abu ya kan, yang di belakang-belakang nggak kejadian gitu kan. Ya udah, nggak ada yang bisa kalian lakukan selain melakukan yang terbaik hari ini ya Taurus. Dan kartu yang selanjutnya adalah Six of Wands, di mana kalian akan menghadapi sebuah kesuksesan, jalan kesuksesan. Tadi bilang tentang future. Apakah jalannya akan mulus-mulus aja? Tentu tidak. Tapi tetap saja arahannya atau tujuannya adalah sebuah kesuksesan gitu. Terus apa halangannya nih? Coba kita lihat halangannya apa. Halangannya, oh, Eight of Swords yang terbalik. Tapi ini terbalik ya. Jadi memang beberapa rasa kesal, rasa bosan, rasa sebel karena nggak kejadian-kejadian apa yang kalian inginkan, itu sebenarnya harus dibuang jauh-jauh. Ini terbalik, berarti emang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada, nah itu yang menghalangi kesuksesan kalian. Seperti yang saya ulang dari tadi, bahwa kalian nggak perlu lagi memikirkan masa lalu yang nggak kejadian, tapi atau masa depan yang belum kelihatan. Tapi yang perlu kalian lakukan adalah hari ini melakukan sebaik-baiknya apa yang sedang kalian fokuskan di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Dan gak usah tergantung dengan support system kalian yang mungkin lagi gak support, mungkin mereka juga lagi sibuk dengan masing-masing. Ingat, Eight of Pentacles, lakukan dengan diri kalian sendiri. Oh nggak mampu Mbak Lucy aku nggak mampu. Jangan bilang begitu ya. Karena kalian sebenarnya mampu, dan tiap orang diberikan kekuatan masing-masing untuk menjalani takdirnya. Oke. Kemudian kartu selanjutnya adalah The High Priestess, di mana semesta sebenarnya sedang memberikan arahan kepada kalian apa yang harus dilakukan. But it's black or white. Kalian mau ikutin yang baik atau yang jalan pintas tapi mungkin kurang baik, kayak gitu ya. Karena High Priestess selalu bicara tentang black or white di situ, kebaikan dan ketidakbaikan yang bisa kalian pilih. Sementara semesta hanya kasih jalannya aja. Oke, Ten of Pentacles. At least kalian punya support dari keluarga kalian, dari orang-orang terdekat kalian. Mungkin kalian bilang, enggak mbak, kayaknya mereka nggak support. Kalian nggak tahu aja, at least mereka support kalian dengan doa. Misalnya mamah kalian. Mungkin beberapa generasi muda ya itu berpikir bahwa orang tuanya nggak peduli atau apa. Tapi ya sebagai orang tua semestinya kan mereka pasti mendoakan kalian, at least mendoakan kalian, walaupun mungkin support secara kenyataan nggak ada. Atau kalaupun tidak, ada orang-orang di sekitar kalian yang mau kok mensupport kalian dan mengarahkan kalian, jangan pilih yang itu jelek, pilih yang ini aja, seperti gitu ya. Ini the love-nya terbalik ya, Ace of Cups-nya terbalik ya. Lagi kurang puas dengan keadaan Taurus. Kenapa kalian kurang puas dengan keadaan? Terbalik ini. Kenapa? Itu tadi ya, kalian ngerasa sekitar tidak mendukung, kalian ngerasa sendirian. Dia memang harus sendirian. By the end, pada akhirnya semua orang sendirian. Kalian meninggalkan dunia ini juga sendirian, kalian lahir ke dunia ini juga sendirian. Maksudnya nggak rame-rame gitu, kecuali yang twin ya, yang kembar mungkin bersama-sama, itu pun satu-satu kan, nggak rame-rame barengan gitu, nggak, emang satu-satu gitu, meninggalkan dunia ini pun satu-satu, jadi ya sendiri gitu, nggak ngajak-ngajak atau diajak-ajak gitu. Jadi memang tiap kita pribadi lepas pribadi memang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Jadi kenapa harus merasa tidak dicintai, tidak disayangi, merasa sedih? Nggak usah begitu. Siapa sih yang bisa mencintai diri kalian apa adanya, setulus itu, sebesar itu? Siapa coba? Diri kalian sendiri dong. Ya, so perasaan ini coba, kenapa ini perasaannya tidak? Oh, ini terbalik kah? Oh enggak, Six of
Pentacles. Oh, oke. Karena mungkin kalian merasa gini, Mbak Lucy, saya sudah memberi terlalu banyak. Tapi orang-orang yang diberi tidak tahu diri. Mereka tidak menghargai pemberian saya. Gitu ya. Ada perasaan gitu ya. Ayo, siapa yang ngomong kayak gitu, ngacung? My dear, perihal memberi jangan diingat-ingat. Oke? Bentar ya, saya harus cut dulu sebentar. Hai Taurus, saya kembali. Mohon maaf, tadi harus saya cut karena saya lagi merebus sesuatu dan airnya hampir habis. Oke, balik ke hal memberi ya. Dalam hal memberi, and then kalian kecewa karena kalian ngerasa udah memberi terlalu banyak, tapi yang diberi tidak tahu diri gitu ya. Dalam hal memberi, beri and lupakan. Benar. Kadang-kadang saya ngasih aja, it's spontan, spontan ya, nggak direkayasa, nggak dikira-kira, nggak dihitung-hitung, kasih aja. Abis itu kadang juga saya bengong, aduh saya udah ngasih nih, terus saya sendiri kekurangan, tapi saya bilang enggak, masih ada, and then itu berkatnya akan kembali dan ya berkali lipat gitu. Jadi kalaupun kalian sudah merasa memberi terlalu banyak, terus sedih karena kayak nggak ada artinya, ya berarti nggak tulus dong ngasihnya. Karena kalau memberinya secara tulus, secara bener-bener kayak nggak mikirin untung ruginya, justru nanti akan kembali kepada kalian dengan luar biasa gitu. Kalau memberinya ngitung-ngitung nih, kalau saya beli 10 nih katanya berkali lipat, berarti nanti saya dapat 100. Ya malah nggak dapet dong kalau kayak gitu, karena tidak ada ketulusan di situ ya. Oke, so Taurus seperti itu. Kemudian ada juga feel like aduh nggak kuat nih menghadapi ini sendiri. Aduh nggak enak nih rasanya tidak didukung. Gini ya my dear Taurus, dukungan itu perlu ya, saya mengerti perlu. Tapi bukan berarti kalian tergantung dengan dukungan tersebut. Kenapa kalian merasa the strength-nya terbalik atau kekuatannya tidak ada di dalam diri kalian gitu. Padahal di bacaan yang ini, apapun keadaan karir, keuangan, dan bisnis kalian ini, masa depannya bagus gitu. Cuma memang harus kalian lakukan sendiri. Dan kalian harus berusaha sendiri, tidak berpikir orang, oh aku memerlukan bantuan orang karena aku tidak bisa sendiri. Enggak. Do it yourself, bisa kalian lakukan dan kalian punya kekuatan sebenarnya untuk itu. Tapi ini yang terlihat kayak rasanya nggak sanggup gitu. Kalian tuh harus tahu sebenarnya kata-kata nggak sanggup itulah yang menghentikan langkah kalian. Nah, oke, kartu yang menyertainya si Seven of Cups. Kalian punya pilihan. Pada saat buka mata, pilihannya kalian melanjutkan hidup atau tidur lagi. Ya kan? Pada saat pagi-pagi buka mata, melek gitu kan, pilihannya kan dua juga ya kan? Pilihannya mau melanjutkan hidup atau bobok lagi, tidur lagi. Oke, nah dalam hal ini apapun keadaan karir, keuangan, dan bisnis kalian, tadi saya sudah bilang masa depannya bagus, akan ada kesuksesan, tapi memang harus kalian kerja keras juga dan do it yourself, tidak bisa tergantung dengan orang lain. And then by the end kalian juga dapat pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Cuma kalau kalian lihat kartunya, kenapa orangnya melayang? Kenapa orangnya terbang nih? Jadi kayak dia megangin, ini kayak kupu-kupu tapi mungkin itu juga kait ya, apakah itu layangan ya. Terus kebawa sama layangannya. Karena kadang-kadang manusia, dan itu manusiawi banget, kalau dihadapkan sama pilihan langsung, wah saya dikasih pilihan banyak nih, langsung ngawang-ngawang pikirannya. Ntar ini, ntar itu, milih ini, milih itu, udah kemana-mana. Itu namanya tidak membumi. Sedangkan banyak juga di antara pilihan-pilihan itu bukan sebuah hal yang baik, tapi itu adalah hal yang kadang-kadang pilihannya mengarah ke zong juga. Jadi memang harus dipikirkan sebaik-baiknya supaya nggak dapet zong, supaya nggak dapet yang nggak enak itu.
ya. Oke, terus kita lihat lagi apa sih yang mau disampaikan sama Oceanic Tarot untuk kalian ya. Oke, 3 aja, 3, oh enggak, tetap 5. Aduh, tetap 5. Oke, fine, tetap 5. Abundance ya, akan banyak hal baik yang terjadi di kehidupan kalian, kalaupun sekarang kalian masih merasa nggak baik-baik saja. Gratitude yang udah saya sebutin tadi di depan, padahal kartunya belum muncul ya. Ada gratitude tentu saja, ada kesuksesan, ada berkah, ada pencapaian gitu ya. Tapi memang King of Cups, kalian harus ini bawahnya tulisannya understanding, soalnya kalian harus mengerti kalau jalannya tuh kayak gini gitu. Terus ada apa lagi di kehidupan kalian? Achievement, bakalan ada achievement, udah dibilang juga ya tadi di depan, pencapaian, achievement. Dan nah ini konflik. Nah ini konflik ini, kalau saya lihat konfliknya sih sama diri kalian sendiri gitu. Semoga aja sih bacaan ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian. Semoga aja gitu kan. Karena kan tujuannya itu saya bikin video untuk kalian di YouTube. Oke, so nextnya adalah coba kalian pertanyakan 3 hal. 3 hal nih ya, boleh di hold dulu videonya supaya kalian bisa mikir nih mau nanya apa nih. Dan saya akan jawab dengan yes or no pertanyaannya gitu. Oke, pertanyaan pertama dijawab dengan no. Pertanyaan kedua dijawab dengan yes. Pertanyaan ketiga dijawab dengan yes. Oke, jangan curang ya. Pernah ada yang bilang gini, Mbak, saya lihat dulu jawabannya apa tuh, saya baru saya kasih pertanyaan. Nggak gitu, Bambang. Nggak gitu. Seharusnya kalian nanya dulu baru dijawab. Gitu ya. Kalau itu namanya curang kalau kayak gitu. Masa jawabannya dulu baru pertanyaan, ya kan? Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card sebagai pesan penutup untuk kalian. You and your loved one are safe. New Moon in Cancer. Oke, kalian dengan orang-orang tercinta kalian itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Di sini tadi terlihat orang-orang dekat kalian, keluarga kalian, kemudian orang-orang yang berada di sekitar kalian itu katanya baik-baik saja, dan saya percaya itu. Oke, so my dear Taurus, sekian aja bacaannya. Semoga ada pesan yang bisa diambil dari situ, dan saya harap yang terbaik saja untuk kalian dalam hal karir, keuangan, dan bisnis kalian, apapun yang sedang terjadi sekarang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and